Itu semua adalah syariat dari Islam lah. Itu Syariat dari Islam. Tertulis di mana, Pak? Siapa yang mengajarkan menciptakan tawaf-tawaf putar Ka'bah itu, Pak? Itu ada dalam hadis, Pak. Dalam hadis bagaimana yang Nabi Muhammad SAW melakukan tawaf. Hadis apa, Pak? Itu saya sekarang di luar. Saya di hotel, lagi di hotel ni, Pak. Lagi di hotel, Pak. Jadi saya tidak ada data masa sekarang. Tidak ada data. Tapi yang mengajarkan itu berarti Nabi Muhammad yang pertama kali mengajarkan, Pak? Dalam syariat, Pak. Ada dalam syariat, Pak. Oke, berarti yang pertama kali yang mengajarkan itu, Pak. Itu dari syariat Nabi Ibrahim. Oke, yang menciptakan tawaf-tawaf putar Ka'bah itu berarti Nabi Muhammad atau Ibrahim? Ya, Nabi Muhammad dia milah Ibrahim, mengikuti milah Ibrahim. Mengikuti milah Ibrahim. Tapi kita tunjukkan datanya sebentar. Ya. Oke, saya akan tunjukkan datanya sama Bapak sebentar ya. Ya, boleh, silakan. Sekejap ya. Oke, Pak. Ini Sirah Nabawiyah Al-Turi. Ya, ini literasi Bapak ya. Kita cek dulu ISBN-nya. ISBN-nya jelas ya, Pak ya. Silakan Bapak screenshot, ini ISBN-nya. Ya. Oke, sekarang kita buka halaman ke-24. Halaman 24, paragraf kedua. Ya. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Ini yang menciptakan Amr bin Luhai ya, Pak, kita baca. Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amr itu adalah sesuatu yang baru dan tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan, yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Ternyata ini diciptakan oleh Amr bin Luhai di antara upacara penyembahan berhala. Ini di mana, Pak? Silakan. Ini literasi Bapak, saya bisa bertanggung jawab itu. Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, halaman ke-24 paragraf kedua. Silakan Pak ditanggapi. Itu gak aneh, Pak. Itu gak aneh, Pak. Tidak ada masalah itu, Pak. Begini, Pak. Begini. Syariat itu adalah syariat Nabi Ibrahim. Di sekitar Mekah itu yang kita Islam percaya. Tetapi apabila Nabi-Nabi telah tiada, orang telah salah faham dan telah membuat amalan-amalan atau penyembah-penyembah yang salah. Kerana Nabi telah tiada. Kerana itulah Nabi SAW dihantar ke tempat itu untuk betulkan balik, Pak. Itu adalah syariat Nabi Ibrahim. Sama seperti apabila Musa pergi bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina, kaum Nabi Musa yang ditinggalkan telah menyembah bahala, Pak. Sapi, bahala sapi. Kerana Nabi Musa telah pergi ke tempat lain, ditinggalkan kau maka berlaku kesesatan. Itu tidak pelik, Pak. Itu bukanlah satu isu yang Bapak boleh kata itu asal daripada orang lain. Tak. Kami tidak milah Ibrahim, tidak, Pak. Kejap saya habiskan, Pak. Itu dari milah Ibrahim, tetapi apabila Nabi telah tiada maka berlaku kesesatan. Kemudian Nabi lain dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta yang bahagia dan para pengikut Kristus setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik sekali. Diskusi apologet Kristen dengan seorang ustadz dari Malaysia. Kalau kita lihat dari face-nya, dari wajahnya, dan dari gaya bahasanya Bapak Ibu, sepertinya beliau seorang ustadz ya. Dan beliau berasal dari Malaysia, diskusi dengan apologet Kristen Bang Oki. Ini diskusi yang sangat menarik mengenai tawaf ya, yang dilakukan oleh umat Islam itu atas perintah siapa? Apakah perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, atau perintah yang lain Bapak Ibu? Nah, sebagaimana biasanya saudaraku, saya tetap mengajak saudara semuanya bahwa kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita lihat apa kata firman Tuhan, kita baca apa kata firman Tuhan, kita dengar apa kata firman Tuhan, dan kita lakukan apa kata firman Tuhan. Dan pegangan kita Bapak Ibu hanya satu, firman Tuhan. Makanya setiap pertanyaan yang diajukan oleh para polemikus, mau siapapun dia, mau ustadz kah, polemikus kah, debater muslim kah, siapapun itu Bapak Ibu, atau yang mengatasnamakan apologet Islam kah, tetap pegangan kita itu Alkitab. Jawabannya itu ada di dalam Alkitab. Kita tidak pernah merujuk pada si A, apa kata si B, didengar dari si C mendengar cerita dari si D mendengar cerita dari si E, sampai si Z, bla 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 bla. Kita tidak percaya hal semacam itu, dan kita tidak pernah berpegang pada hal tersebut Bapak Ibu. Karena pegangan kita orang Kristen adalah Alkitab. Sebagai pedoman bagi kita dan sebagai petunjuk bagi kita orang-orang yang percaya. Makanya Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang mengatakan kepada para murid dan kepada kita semuanya, "Ana-tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi ilal bi." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya Bapak Ibu, orang Kristen
di belahan dunia manapun tidak pernah meminta lagi jalan, meminta lagi petunjuk jalan, meminta lagi supaya ditunjuki jalan yang lurus atau jalan yang benar. Karena Tuhan sudah menunjukkan kepada kita semuanya melalui pribadi Yeshua HaMashiach, melalui pribadi Yesus Kristus, bahwa dialah jalan satu-satunya yang harus kita ikuti. Kalau kita berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui Yesus Kristus, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan terombang-ambing. Kita akan memiliki kepastian yang real, kepastian yang nyata, dan kita pasti sampai di tujuan utama umat manusia yang selalu dirindukan. Apa itu Bang Pendi? Tujuan utama umat manusia masa hidup di dunia ini adalah bagaimana bisa bertemu dengan Sang Pencipta, bagaimana bisa bertemu dengan Khalik, bagaimana bisa melihat Bapa, bertemu dengan Bapa, bisa masuk surga. Ini kerinduan setiap umat manusia. Mau agama apapun dia, rindu bahwa selalu berada di tempat yang sangat indah, tempat yang dinanti-nantikan, tempat yang sangat dirindukan, tempat yang dicita-citakan oleh semua umat manusia, yaitu surga atau Firdaus atau Jannah, saudaraku. Ya, ini luar biasa. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa sampai ke surga, yang bisa bertemu dengan Bapa, yang bisa bertemu dengan Sang Pencipta, yang bisa duduk di dalam kerajaan, yang bisa berada di Jannah, kalau kita tidak ikuti cara Tuhan, kalau kita tidak ikuti aturan Tuhan. Apa itu aturan Tuhan? Percaya kepada Dia satu-satunya yang nuzul dari surga, yaitu Yesus Kristus, Bapak Ibu. Maka saya sangat bangga sekali menjadi pengikut Kristus, dan tentunya saudara semua juga sangat bangga kita dimiliki oleh Kristus. Kita menjadi pengikut Kristus. Jangan sia-siakan saudara ya. Hari-hari ini kita melihat banyak sekali orang di luar sana, mereka belajar akan Alkitab. Nah, baik saudaraku, gimana cuplikan videonya? Mari kita simak sama-sama. Itu semua adalah syariat dari Islam lah. Itu Syariat dari Islam. Tertulis di mana, Pak? Siapa yang mengajarkan menciptakan tawaf mutar Ka'bah itu, Pak? Itu ada dalam hadis, Pak. Dalam hadis, bagaimana yang Nabi Muhammad SAW melakukan tawaf. Hadis apa, Pak? Itu saya sekarang di luar, saya di hotel, lagi di hotel nih Pak. Lagi di hotel Pak. Jadi saya tidak ada data masa sekarang. Tidak ada data. Tapi yang mengajarkan itu berarti Nabi Muhammad yang pertama kali mengajarkan. Benar, dalam syariat Pak. Ada dalam syariat Pak. Oke, berarti yang pertama kali yang mengajarkan itu Pak. Itu dari syariat Nabi Ibrahim. Oke, yang menciptakan tawaf mutar Ka'bah itu berarti Nabi Muhammad atau Ibrahim? Ya, Nabi Muhammad dia milah Ibrahim, mengikuti milah Ibrahim. Mengikuti milah Ibrahim. Tapi kita tunjukkan datanya sebentar. Ya. Oke, saya akan tunjukkan datanya sama Bapak sebentar ya. Ya, boleh, silakan. Sekejap ya. Oke, Pak. Ini Sirah Nabawiyah Al-Turi. Ya, ini literasi Bapak ya. Kita cek dulu ISBN-nya. ISBN-nya jelas ya, Pak ya. Silakan Bapak screenshot, ini ISBN-nya. Ya. Oke, sekarang kita buka kita buka halaman ke-24. Halaman 24, paragraf kedua. Ya. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Ini yang menciptakan Amr bin Luhai ya Pak ya, kita baca. Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amr itu adalah sesuatu yang baru dan tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan, yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan sujud di hadapannya. Ternyata ini diciptakan oleh Amr bin Luhai di antara upacara penyembahan berhala. Ini di mana, Pak? Silakan. Ini literasi Bapak, saya bisa pertanggungjawabkan itu. Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, halaman ke-24, paragraf kedua. Silakan Pak ditanggapi. Itu gak aneh Pak. Tidak ada masalah itu Pak. Begini Pak, begini. Syariat itu adalah syariat Nabi Ibrahim. Di sekitar Mekah itu yang kita Islam percaya. Tetapi apabila Nabi-Nabi telah tiada, orang telah salah faham dan telah membuat amalan-amalan atau penyembahan-penyembahan yang salah. Kerana Nabi telah tiada. Kerana itulah Nabi SAW dihantar ke tempat itu untuk betulkan balik Pak.
Itu adalah syarat Nabi Ibrahim. Sama seperti apabila Musa pergi bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina, kaum Nabi Musa yang ditinggalkan telah menyembah bahala sapi, bahala sapi. Kerana Nabi Musa telah pergi ke tempat lain. Ditinggalkan kaum maka berlaku kesesatan. Itu tidak pelik, Pak. Itu bukanlah satu isu yang Bapak boleh kata itu asal daripada orang lain tak. Kami milah Ibrahim, kejap Pak. Kejap, saya habiskan Pak. Itu dari milah Ibrahim, tetapi apabila Nabi telah tiada, maka berlaku kesesatan. Kemudian Nabi lain dihantar, Nabi SAW akhirnya dihantar untuk betulkan kembali. Boleh saya, dalam Alkitab Perjanjian Lama, apakah ada kisah tentang penyembahan kepada patung sapi apabila Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina? Ada berlaku tak, Pak? Okey, boleh saya tanggapi Pak ya? Ya. Okey Pak. Di dalam iman Kristen, penyembahan berhala itu ada Pak, tetapi itu kan tidak diperbolehkan di dalam iman Kristen. Betul. Kami tidak pernah menyembah berhala dan kami tidak pernah menyembah patung gitu. Nah, yang mau saya tanggapi dari narasi Pak Faud, gini Pak. Yang saya tanya dengan Bapak di awal tadi, siapa sih yang menciptakan tawaf mutar-mutar Ka'bah? Bapak bilang tadi, Nabi Muhammad dan Ibrahim. Ternyata dari literasi Bapak sendiri, yang mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luhai. Ini kan upacara penyembahan berhala Pak. Sampai sekarang masih terjadi. Okey, boleh saya tanggapi Pak? Boleh tanggapi Pak? Boleh, silakan. Kristian tidak membenarkan penyembahan berhala. Tetapi apabila saya pergi ke gereja Katolik, penuh dengan berhala Pak. Jadi sama Pak, kisahnya sama Pak. Apabila Nabi Isa atau Yesus datang, dia tidak benarkan penyembahan berhala. Tetapi selepas beberapa ribu tahun berlalu Pak, gereja-gereja telah mula masukkan berhala dalam gereja. Itu satu kesalahfahaman. Dan sekarang ada orang Katolik, bila saya tanya kenapa ada berhala, padahal Alkitab dalam Perjanjian Lama tidak membenarkan, dalam Keluaran tidak membenarkan penyembahan berhala. Mereka cakap kami bukan menyembah, kami hanya menghormati patung Jesus, patung Ibu Maryam. Jadi telah berlaku Bapak, daripada tidak ada berhala, Yesus tidak benarkan penyembahan berhala, ke sekarang dalam gereja Bapak, bukan Bapak Katolik, terdapat berhala Pak. Sama Bapak. Padahal itu bukan diajar oleh Yesus. Begitulah juga Bapak dalam sirah Nabawi Bapak. Kami tidak benarkan penyembahan berhala tapi sebelum tu memang ada ajaran tawaf dan sebagainya, itu suci untuk menyembah Allah Bapak. Sama macam gereja Katolik Bapak, sama saja persis. Kenapa gereja Katolik ada berhala padahal tidak sepatutnya ada berhala? Ya, Perjanjian Lama tidak membenarkan berhala. Ya. Begitulah Bapak jangan hanya standar ganda Pak. Oh, di Islam begitu. Okey, sebentar. Sebentar Pak. Ya. Sebentar, saya tidak berstandar ganda. Pak, betul Pak. Ada di dalam gereja itu patung Tuhan Yesus misalnya, ada beberapa. Tetapi kami tidak pernah sujud menyembah. Kami tidak pernah sujud menyembah ke patung. Sebentar. Bapak tadi bernarasi, saya tidak potong toh. Sekejap. Sujud menyembah. Nah, misalnya Pak, patung itu nanti rusak atau kenapa pun, kami bebas mengganti. Karena apa? Tidak ada hal-hal yang patut kami ini kan, karena kami tidak menyembah. Pertanyaan saya Pak, kalau misalnya Ka'bah itu bisa diganti nggak dengan batu lain? Boleh nggak diganti? Ka'bah pernah roboh Pak, berapa kali banjir dan roboh. Malah diganti dengan batu lain Pak. Apa masalahnya Pak? Diganti dengan batu lain? Ya. Ka'bah pernah roboh Pak, pernah runtuh. Oke, Hajar Aswad itu bisa. Hajar Aswad itu bisa diganti. Kejap Pak, bagi saya tanggapi Pak. Kejap Pak. Minta maaf, Bapak Katolik atau Protestan? Saya Protestan. Oh, Protestan. Apakah Bapak benarkan gereja patung-patung Bunda Maria dan Yesus masuk dalam gereja Protestan? Tidak ada yang salah untuk itu. Kami tidak menyembah. Kami tidak menyembah ke situ. Apakah gereja Protestan benarkan patung Bunda Maria dan Sebentar. Jangan lompat. Sebentar. Dah saya habiskan Pak. Minta maaf. Bapak, adakah ini saya nak belajar dengan Bapak. Saya datang nak belajar dengan Bapak. Saya dari Johor Bapak, dari Malaysia. Saya tanya Bapak, tolong kata ya atau tidak. Adakah gereja Protestan benarkan patung Bunda Maria dan salib yang ada Yesus di atas salib itu di dalam gereja Protestan? Ya atau tidak Pak? Benarkan atau tidak? Okey, boleh Bapak diam? Okey, saya jawab Pak. Ya. Ya. Kan saya bilang tadi Pak, ada patung Tuhan Yesus di gereja. Itu tidak ada masalah untuk kami. Karena apa? Kami tidak pernah sujud ke arah patung itu dan kami tidak pernah menyembah ke arah patung itu. Karena apa? Patung itu sebuah penghormatan saja untuk kami Pak. Kami seandainya patung itu rusak mau diganti 10 kali pun tidak ada yang salah untuk itu. Tidak ada yang salah untuk itu Pak. Pertanyaan saya Pak, kalau misalnya Hajar Aswad itu diganti boleh nggak? Bapak, kejap. Hajar Aswad itu bukan diwajibkan dalam iman kami. Enggak. Yang saya tanya, Hajar Aswad itu boleh diganti nggak? Sekiranya Hajar Aswad tak ada pun tidak ada masalah Bapak. Sekiranya gimana datanya itu? Memang boleh? Memang boleh? Tidak ada lagi iman. Bapak, ya. Saya jelaskan iman saya Pak. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Okay. Saya diam ya 5 menit ya. 5 menit. Bukan 5 menit. Siap. Okey, siap. Jadi Bapak kena faham. Kaabah pun pernah musnah dalam banjir. Telah dibina baru. Sekiranya Kaabah dibom hilang, tetapi kami tetap sembah
lokasi itu. Bukan semua kami sujud ke arah lokasi itu. Kerana kami bukan menyembah Kaabah. Begitu juga batu Hajarul Aswad. Bukan setiap Muslim wajib cium batu itu untuk jadi Muslim. Itu hanya sunat, bukan wajib. Dalam iman kami, dalam rukun Islam dan rukun iman tidak ada untuk cium batu Hajarul Aswad, tidak ada untuk jadi orang Islam mesti kena cium batu. Tetapi saya tengok orang Kristian salah faham, kemudian membesar-besarkan isu Hajarul Aswad. Dalam Islam sekiranya batu itu hilang, dicuri dan sebagainya, tidak ada masalah pada iman kami. Jadi kena faham Bapak, janganlah benda yang kecil dibesar-besarkan. Dan kami lucu Bapak, orang Islam lucu. Batu Hajarul Aswad, menyembah batu. Kami tak menyembah batu Pak. Oke Pak, sebentar Pak. Oke, Bapak bilang tadi Hajarul Aswad itu boleh diganti berarti? Boleh diganti? Bukan boleh diganti, sekiranya hilang pun iman kami tidak terjejas. Yang saya tanya, Hajarul Aswad itu boleh diganti atau tidak? Dia tidak boleh diganti, tetapi jika dia hilang, kan tidak boleh diganti. Kalau kami Pak, patung Tuhan Yesus itu misalnya mau diganti 100 kali itu tidak ada masalah untuk kami. Silakan. Tadi saya tanya Bapak. Itu, sebentar, tapi saya tidak masuk ke situ. Sebentar Pak, saya tidak masuk ke situ. Apakah benar Pak, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya? Setiap perintah Allah ada kelebihannya Pak. Sekiranya Allah kita mencium dan Allah akan bagi keganjaran seperti menghapuskan dosa, mengangkat darjat. Itu bergantung pada Allah, bukan batu itu sendiri Pak. Batu tidak ada kuasa Pak. Oke, berarti batu mencium Hajar Aswad dan sebentar. Berarti mencium Hajar Aswad dan rukun Yamani tidak menghapus dosa habis-habisnya. Bukan saya cakap itu ya. Saya cakap Nabi SAW pernah mencium batu Hajar Aswad sebagai penghormatan. Sekiranya kita mengikut sunnah Nabi, kita akan dapat pahala Pak. Jadi bukan batu itu berkuasa menghapuskan dosa. Kerana perbuatan kita mengikut sunnah Nabi atau perintah Allah, itu yang menyebabkan Allah menghapuskan dosa kita Pak. Jadi bukan batu itu, fahamlah Pak, bukan batu itu ada kuasa menghapuskan dosa. Tapi Allah yang akan menghapuskan dosa kerana kita ikut perintahnya. Enggak. Pak. Saya nak belajar dari Bapak dari Malaysia ni Pak, jauh. Sebentar Pak, biar kita dapat poinnya dulu Pak. Berarti Bapak ingin sampaikan kalau mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu tidak menghapus dosa sebesar-besarnya. Macam mana Pak? Tak paham. Berarti gini, Bapak membenarkan nggak kalau mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu akan menghapus dosa sebesar-besarnya? Poinnya di sini dulu. Bapak membenarkan atau tidak? Bapak, macam saya cakap tadi, Allah perintahkan untuk... sebentar. Ketika Bapak bilang Allah perintahkan, di mana perintah Allah Pak untuk mencium rukun Yamani dan rukun Aswad? Datanya mana di dalam Quran? Bukan dalam Quran Pak, itu dalam hadis Pak. Ya, di mana perintah Allah Bapak disuruh mencium rukun Yamani dan rukun Aswad? Maaf, saya tidak ada tapi Bapak jangan lari ke mana-mana dulu Pak. Saya nak belajar dari Bapak. Enggak, sebentar. Bapak bilang itu adalah perintah Allah. Itu kan Bapak harus buktikan itu. Apakah ada perintah Allah Bapak disuruh mencium rukun Yamani dan rukun Aswad? Bapak perlu keadilan. Saya di luar, di hotel Pak. Minta maaf. Terus gimana Pak kalau kita tidak bisa membuktikan itu? Tidak Pak. Bapak satu benda yang asas, walaupun saya tidak ada data Bapak, satu benda asas, sekiranya itu perintah Allah, Allah akan hapuskan dosa. Karena perintah Allah. Sebentar. Sebentar Pak. Di hadis mana saya harus cari kalau perintah Allah itu menghapus dosa sebesar-besarnya, mencium batu itu menghapus dosa sebesar-besarnya, boleh? Kalau itu adalah perintah Allah, silakan Bapak searching dulu sebentar. Saya akan bagi pada Bapak, tapi bukan sekarang. Karena enggak. Sekarang gini kan Bapak ada handphone sekarang, Bapak boleh keluar sekarang, nggak usah turun, Bapak boleh jeda sekarang. Bapak carikan dulu datanya, biar enak Pak. Jadi poinnya kita dapat, jangan lari dulu. Saya minta pertanggungjawaban Bapak, di mana perintah Allah Bapak untuk mencium Hajar Aswad dan rukun Yamani itu menghapus dosa sebesar-besarnya? Saya belum bertanya lagi, apakah Ismail dan Ibrahim itu pernah ke Mekah? Saya belum masuk ke situ. Saya cuma mau Pak, di mana perintah Allah Bapak kalau mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu menghapus dosa sebesar-besarnya? Sebenarnya Pak, pendapat saya lah Pak. Data tu ada pada Bapak yang Bapak baca tadi. Ada hadis atau apa yang Bapak rujuk tadi. Ada pada Bapak. Itu sabda Nabi Muhammad Pak. Itu Nabi Muhammad yang bersabda. Itu hadis. Bapak sudah ada data tu, tetapi Bapak minta itu saya... Nabi Muhammad yang bersabda, bukan perintah Allah Bapak. Mana Nabi Muhammad segala sabdanya in wa illa wahyu yuha. Semua hadis perkataan Nabi SAW itu adalah wahyu daripada Allah. Bapak faham Pak? Jadi saya minta Bapak tolong fahami. Itu adalah hadis Nabi SAW. Bapak sih baca hadis, tetapi Bapak minta pada saya juga. Betul kan? Makanya yang saya tanya Pak, perintah Allah Bapak ini kan sabda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, bersabda mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Pertanyaan saya Pak, di mana perintah Allah Bapak menyampaikan ini kepada Nabi? Itulah perintah Allah. Kan saya baca Al-Quran tadi. Sabda Nabi itu adalah wahyu. In wa ila wahyu yuha. Apa yang Nabi cakap itu adalah wahyu oleh Allah. Oh, berarti segala sesuatu yang dicakapkan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Ada perkara yang bila Nabi cakap macam itu hadis, ya itu adalah wahyu dari Allah kepada Nabi, tetapi dalam bentuk percakapan Nabi, hadis. Jadi saya baca bukan gini, kalian mencium Hajar Aswad itu karena Nabi Muhammad pernah melakukan itu.
Ya. Itu. Nah, di mana wahyu dari Allah Pak untuk mencium rukun aswad? Kan saya dah baca Al-Quran tadi Bapak. Sekarang Bapak tanya saya, biar saya jawab. Bapak tak mau terima. So saya nak buat apa Bapak? Saya dapat bagi Quran kepada Bapak. Bapak bertanya tentang Islam. Bila orang Islam menjawab, Bapak tak mau terima. Saya bukan tidak mau menerima Pak. Saya cuma minta satu datanya Pak. Saya cuma minta satu data dan dalilnya. Mencium rukun yamani dan rukun aswad itu adalah perintah dari Allah Bapak. Yes, perintah dari Allah. Ya mana datanya itu tertulisnya? Sabda Nabi SAW. Dan sabda Nabi SAW adalah wahyu. Okey Pak, sudah Pak. Saya nak belajar ni Bapak, boleh Pak? Saya tanya dua soalan saya Bapak. Berkenaan dengan, ini saya nak belajar Bapak. Berkenaan dengan berhala-berhala. Katakan gereja Katolik mau pindahkan berhala masuk ke gereja Protestan. Apa boleh atau tidak Pak? Kami tidak ada berhala Pak. Ya benar. Jadi Pak, terima kasih kerana kejujuran Bapak Okey ya. Sebab itu saya selalu datang sini nak belajar dengan Bapak. Saya tengok Bapak jujur. Jadi Bapak, Nabi Isa, Jesus tidak pernah mengajarkan berhala, tetapi sekarang dalam gereja-gereja Katolik penuh dengan berhala Bapak. Bermaksud, selepas Yesus tinggalkan, berlaku perubahan ataupun kesesatan berlaku dalam gereja. Telah berlaku kesesatan dalam gereja. Jadi sama kalau Bapak, minta maaf sekejap Bapak. Jika Bapak hanya tunjuk tentang Islam yang berlaku kesesatan oleh orang Arab jahiliah, itu tidak apa-apa Pak. Itu juga berlaku pada gereja Katolik. Yang sebenarnya tidak boleh ada berhala. Di mana Pak? Tidak boleh ada berhala gimana Pak? Yang masuk berhala itu apa? Bapak baca tak silap saya dalam ini misalnya nih ya Pak ya. Ini misalnya Pak. Ya, Jangan ya teman-teman. Anggap aja Pak. Ini berhala. Ini berhala gitu Pak ya. Ku bawa masuk ke dalam gereja, enggak ada masalah ini Pak. Karena kami tidak menyembah berhala. Kami tidak menyembah berhala, tidak ada masalah untuk itu. Kenapa? Tapi kenapa Bapak cakap gereja Protestan tidak benarkan berhala dalamnya? Kami memang tidak membenarkan untuk menyembah berhala, karena kami tidak menyembah berhala. Patung Tuhan Yesus bukan berhala, karena kami tidak sujud menyembah patung itu. Mau patung itu kebakaran diganti 1000 kali, kami tidak peduli. Jadi itu karena kami tidak menyembah ke patung itu. Bapak, saya juga pernah pergi melawat gereja Protestan Katolik dan orang percaya Kristian Protestan bilang kami tidak ada berhala dalam gereja kami. Itu tidak dibenarkan. Jadi macam saya cakap tadi lah, apabila Yesus tidak benarkan menyembah berhala, tetapi kenapa berhala ada dalam gereja-gereja sekarang? Begitu juga dalam Islam, ada setengah. Di mana ada berhala di gereja sekarang? Di mana? Gereja Protestan tidak ada. Gereja Katolik ada berhala. Di mana ada berhala di gereja Katolik? Itu di mana? Bapak. Sebentar, di mana? Walaupun saya bukan Katolik, Pak. Di mana ada berhala di gereja Katolik? Sekarang kalau Bapak tengok di Vatikan. Vatikan, Paus mencium berhala Yesus, kaki dan sebagainya. Ya, Bapak. Ya. Jadi Bapak, ada yang gini. Sebentar, Mas. Jadi kita harus pahami sama-sama Pak, konteks berhala itu, definisi berhala itu apa Pak? Segala sesuatu yang dianggap mempunyai kelebihan mistik dan itu tidak dapat digantikan dengan yang lain, itu adalah berhala, betul Pak ya? Itu definisi berhala. Segala sesuatu yang dianggap punya kekuatan dan itu tidak dapat digantikan dengan yang lain. Pak, saya sampaikan Pak, saya yakin perkataan saya ini kalau memang saya salah, saya bisa bertanggung jawabkan Pak. Ada patung Tuhan Yesus misalnya, ada patung Bunda Maria, rusak 1000 kali diganti, itu boleh. Makanya kami tidak pernah menyembah berhala. Makanya saya tanyakan dengan Bapak tadi, Hajar Aswad itu ketika diganti boleh atau tidak? Bapak jawab tidak boleh. Itu tapi Pak, kalau patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus itu mau diganti ratusan kali, silahkan. Karena ketika kami mencium patung Tuhan Yesus, itu bukan berarti kami menyembah, tetapi itu bentuk penghargaan kami. Itu spontanitas kami. Misalnya, jujur sebentar, saya melihat patung Tuhan Yesus, saya punya spontanitas. Oh Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya dengan mati di kayu salib. Spontanitas saya untuk mencium patung Yesus, tapi bukan berarti saya menyembah patung itu. Mau patung itu diganti ribuan kali, saya tidak peduli dan tidak ada masalahnya. Bapak, Hajar Aswad Bapak, kalau Bapak nak gantikan, ini Abang Okey, orangnya handsome, ganteng, bolehkah digantikan orang lain dan kita panggil Okey juga? Boleh tak? Tentu tak boleh kan Pak? Ganteng, Okey ganteng. Diganti dengan orang lain, host lain. Dan kita anggap itu Okey. Pasti tidak boleh Bapak. Begitu juga dengan Hajar Aswad. Kita itu batu tidak berbicara tentang manusia. Kejap. Biar saya cakap Pak. Batu Hajar Aswad tidak boleh diganti, tetapi sekiranya berlaku apa-apa hilang dan sebagainya, itu tidak menjejaskan iman orang Islam. Karena bukan kami bergantung pada batu tu Pak. Itu benda kecil Bapak, jangan dibesarkan. Bukan semua orang Islam mencium batu tu Pak. Bukan semua orang Islam. Iya, pertanyaan saya, kalau benda kecil jangan dibesarkan, kenapa tidak boleh diganti batu itu? Kenapa tidak boleh diganti Abang Okey dengan orang lain? Abang Okey, manusia itu cuma diciptakan satu, Okey ini cuma satu. Kalau batu banyak.
ada batu akik, batu berlian, batu Tahu, Pak? banyak. Hajar Aswad adalah batu yang Allah bagi khas. Itu sebagai batu khas untuk menggambarkan syurga, Pak. Itu dianggap sebagai batu syurga, diturunkan bukti adanya syurga kepada orang Islam, Bapak. Berarti Jadi digantikan batu dengan itu berasal dari surga. Batu Ya. itu berasal dari surga. Dulunya warna putih susu, ketika turun dan sekarang jadi warna hitam karena banyak dosa. Betul. Kejap. Jadi Pak, kalau saya bilang tadi, sekiranya batu Hajar Aswad hilang, itu tidak menjejaskan iman kami. Bukan dengan batu itu menghilangkan dosa kami, Pak. Pak, gini loh. Jangan besarkan isu itu, Pak. Isu itu kecil. Enggak, sebentar. Bapak harus pahami. Saya tidak membahas iman di sini, Pak. Maksud saya gini, Pak. Masalah patung Bunda Maria yang Bapak anggap itu adalah berhala di Katolik. Pak, saya berani pertanggungjawabkan narasi saya. 100 kali patung Bunda Maria ini ketika rusak diganti itu boleh. Boleh, karena kami tidak menyembah ke patung itu. Itu sebagai bentuk penghormatan kami saja, Pak. Kami tidak menyembah ke situ. Pertanyaan saya dengan Bapak, Hajar Aswad itu boleh diganti atau tidak? Bapak jawab tidak. Tidak boleh Kenapa? diganti, tetapi sekiranya hilang. Batu itu pernah hilang, Bapak. Dicuri oleh orang Yaman. Pernah hilang, Poinnya Bapak. saja, Bapak. Poinnya Tidak boleh ada masalah diganti hilang atau ganti, tidak? Pak. Sebentar, poinnya Pak. boleh diganti atau tidak? Tidak boleh diganti sekiranya Nah, hilang. sudah tidak boleh diganti. Ya, Satu-satunya batu. berarti gini, Pak. Kalau kita lihat, Pak, definisi berhala itu segala sesuatu yang dianggap mempunyai magic dan itu tidak dapat digantikan dengan yang lain. Bapak dengar. Bapak dengar. Saidina Umar ketika nak mencium batu Hajar Aswad, dia cakap ini hanya batu. Sekiranya aku tidak melihat Muhammad mencium, aku pasti tidak akan mencium batu ni. Itu faham, Bapak? Bagi kami orang Kristian, batu Hajar Aswad something yang besar, yang hebat. Kami ketawa, Bapak. Itu macam saya cakap, sekiranya batu itu pernah hilang, Pak. Beberapa tahun pernah hilang. Pak, kalau memang bukan sesuatu yang besar tentang batu itu, Tapi Islam tidak hilang, Pak. Islam ya sebentar. terus. Kalau memang tidak ada yang besar tentang batu itu, kenapa ketika kalian beribadah, kalian berebut-rebut berdesak-desakan untuk menciumnya? Kalau Karena memang Islam tidak ada itu, sesuatu Pak. yang besar. Karena itu sudah benar. Tetapi sekiranya Bapak tidak mau mencium, tidak ada apa-apa masalah, Pak. Dia bukanlah dalam rukun iman dan rukun Islam kami, Bapak. Jangan benda yang kecil, Bapak. Jangan besar-besarkan. Itu melucu. Itu bukan benda kecil, Pak, bukan benda kecil. Karena Benda tidak boleh kecil. digantikan. Tidak boleh digantikan. Memang Batu tidak itu boleh berasal dari digantikan. surga. Bapak, Hajar Aswad Bapak. itu dari surga. Dengar, Bapak. Memang tidak boleh digantikan. Tetapi sekiranya tidak mencium ataupun batu itu hilang, itu tidak menjejaskan iman kami, Bapak. Yang saya tanya boleh diganti atau tidak? Tidak boleh diganti. Ya sudah. Macam Poinnya di Bauti, situ. Macam Bauti yang ganteng itu tidak boleh diganti. Loh, karena saya manusia, saya cuma satu-satunya. Ya betul lah, batu itu Ya. hanya diturunkan Allah di syurga. Karena saya makhluk hidup, Tetapi, saya punya Bapak, roh. Bapak, sekiranya ada orang miskin dari Malaysia yang tidak mampu pergi menunaikan haji atau umrah, tidak mampu untuk mencium, so tidak ada apa-apa, Pak. Iman kami bukan pada batu, Pak. Itu tidak ada masalah. Batu itu pernah hilang, dicuri oleh orang Yaman. Dicari nggak? Kemudian dikembalikan. Dicari nggak? Aku tanya. Waktu hilang, dicari nggak? Pasti kalau Abang Oki hilang, orang cari. Nah makanya, kan tidak boleh digantikan. Pak. Abang Oki yang Astaga. Kalau Abang Oki yang ganteng hilang, pasti orang cari, Pak. Okey, Pak. Tidak, Pak. Okey dah. Boleh saya nak belajar dengan Bapak? Saya dari Johor, Pak. Aduh. Boleh saya tengok Bapak punya Alkitab Yunani, Bapak? Sebentar, Pak. Gini. Bapak kapan ada waktu di rumah yang kita bisa berdiskusi by data? Karena dari tadi saya minta data, Bapak tidak sanggup menunjukkan datanya. Saya mau diskusi by data. Kapan Bapak ada waktu di rumah? Saya follow akun Bapak ya. Kapan ada Bapak waktu di rumah? Kejap, Pak. Boleh saya nak tanggapi sikit, Pak, tentang Enggak. Sebentar. Kita gini dulu, Pak. Karena EGSTP udah live dan saya juga jam 10 ada janji PK, ada janji diskusi, gini. Kapan Bapak ada waktu live di rumah? Kita mau bahas apakah Ibrahim dan Ismail itu pernah ke Mekah. Nanti ada teman saya yang berdiskusi dengan Bapak. Kapan kira-kira Bapak ada waktu? Biar kita jadwalkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta ajalah lagi. Bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama menyaksikan, melihat, mendengar diskusi tersebut? Sekali lagi saya ingin tegaskan kepada kita semuanya, kita harus bangga dimiliki oleh Tuhan yang hidup. Kita harus bangga kita adalah pengikut Kristus. Kita murid Kristus. Kita anak Tuhan. Anak yang sudah berada di dalam terang. Jangan lagi meninggalkan terang lalu masuk ke dalam kegelapan. Kita tidak akan sampai ke surga. Kita tidak akan sampai kepada Bapa. Kita tidak akan bisa bertemu dengan Bapa. Kita tidak akan bisa berada di tempat yang kita cita-citakan. Di tempat yang kita impikan masa kita di dunia ini. Jadi pilihannya adalah masa kita di dunia ini, apakah kita mau masuk surga atau kita mau berada di tempat yang sangat kekal, di dalam neraka, tempat di mana orang-orang berdosa disiksa. Penentuannya adalah masa kita di dunia ini. Kalau kita mau ikuti cara Tuhan, maka kita pasti masuk surga. Tapi bila kita
mengikuti keinginan kita dengan akal kita, dengan pengetahuan kita, atau dengan amal kita, atau kita andalkan usaha kita, kita tidak mau ikuti aturan Tuhan, ya tentu kita tidak akan bisa masuk surga. Tentu Bapak Ibu. Sama halnya di saat kita simpan uang di sebuah bank, BRI kah, Mandiri kah, BCA kah, mau bank apapun Bapak Ibu, kalau kita tidak mau ikuti aturan bank tersebut, kita tidak akan bisa simpan uang di bank tersebut. Kalau kita mau ikuti aturan bank, maka kita bisa masukkan uang ke bank itu. Dan kalau kita tidak mau ikuti aturan bank tersebut, kita tidak akan simpan uang di bank itu Bapak Ibu. Ya, tidak bisa sesuka kita buat aturan dengan cara kita. Sekalipun kita orang yang sangat kaya, banyak harta, kita orang hebat, kita orang baik, kalau kita mau simpan uang di sebuah bank, kita harus ikuti aturan-aturan yang sudah bank tersebut tentukan. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu lihat ya, ada banyak sekali orang-orang di luar kekristenan hari-hari ini belajar akan Alkitab. Ada yang mau belajar, ada yang mau mencari tahu, ada dengan cara olok-olok. Terserah saudaraku. Yang jelas mereka hari-hari ini, orang di luar kekristenan, mereka hari-hari ini belajar akan Alkitab. Membuka Alkitab. Mulut, bibir, lidah mereka hari-hari ini lebih sering ya mengucapkan ayat-ayat Alkitab. Sekalipun dengan olok-olok, sekalipun tujuannya untuk menghina, sekalipun tujuannya untuk menertawakan atau mencemooh ayat Alkitab atau firman Tuhan, tetap bibir lidah mereka Bapak Ibu keluar ayat-ayat Alkitab. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Ya, bagaimana dengan kita orang percaya? Masa kita yang seharusnya lebih giat belajar Alkitab, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kita abaikan, tetapi kita melihat mereka. Orang-orang di luar sana hari-hari ini, yang kita nonton, kita lihat di media sosial, mereka banyak sekali tertarik dengan Alkitab Bapak. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Ajalah Bagian, ini adalah masa penuaian. Ya, masa penuaian. Mari kita persiapkan diri kita menjadi penuai di akhir zaman. Mari kita persiapkan diri kita, kita persiapkan semuanya untuk menuai jiwa-jiwa kita bawa kepada Tuhan. Nah, ladang sudah mulai menguning. Kitalah pekerjanya Bapak Ibu, ya. Ayo kita menjadi pekerja Tuhan. Ada banyak cara kita menjadi pekerja Tuhan. Kalau saudara tidak sempat turun melakukan penginjilan, tidak bisa bersaksi, saudara bisa berdoa, mendoakan kami para penginjil, mendoakan para apologet di media sosial, ya. Bahkan saudara bisa mensupport dengan cara yang sudah Tuhan berikan, ya, dengan talenta masing-masing Bapak Ibu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajalah Bagian, saya ingin tegaskan sekali lagi, kita harus bangga menjadi pengikut Kristus, karena hari-hari ini orang-orang di luar sana sudah mulai melirik-lirik Alkitab, karena Alkitab adalah primadona di bangsa dan negara ini. Sehingga semua orang, ya, mulai mau dia ustadz, orang awam, orang biasa, maupun orang yang luar biasa, hari-hari ini mereka mulai tertarik dengan Alkitab. Firman itu Bapak Ibu akan mencari tanah yang subur, akan mencari hati yang bijaksana, hati yang lemah lembut, akan mencari tempat yang benar-benar firman itu bisa bertumbuh. Ketika firman itu masuk dan firman itu akan bertumbuh, dan orang-orang saudaraku dikasih Tuhan akan terpukau dengan pribadi Kristus, pribadi Yesus. Luar biasa iman kekristenan. Jangan tinggalkan Yesus demi apapun. Terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah waruah kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara pelayanan yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan bersama dengan Majeripi. Karena bulan Oktober nanti Bapak Ibu saya kembali bersama dengan Majeripi ke pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, dan mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan bisa datang kembali kepada Tuhan, dan mereka yang sudah dimualafkan lewat kesaksian kita, lewat Injil yang kita beritakan, lewat kesaksian kita Bapak Ibu, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Terima kasih.